Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Kurnia Guntari dari kelas C3 Akuntansi dengan NPM 10220058. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 2 yakni mengelola kreativitas. Mengelola kreativitas individu. Usahawan memiliki pemikiran yang kreatif yang didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Kreativitas dapat dikembangkan dan ditingkatkan, serta dapat dipengaruhi bakat, kemampuan, dan ilmu pengetahuan. Seorang wirausaha dikatakan kreatif apabila mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kreativitas merupakan proses yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Akan tetapi, kemampuan ini jelas berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Selanjutnya, pengertian kreativitas. Kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Zimmer DKK 2009 mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Aspek kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari cara berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, tetapi efektif dalam memecahkan masalah. Berdasarkan pertimbangan itu, kita dapat melihat kreativitas dalam 4 aspek. Yang pertama, kreativitas sebagai kekuatan yang ada dalam diri individu. Energi ini menjadi daya dorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dengan cara atau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang kedua, kreativitas sebagai sebuah proses, yaitu proses mengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Selanjutnya, kreativitas adalah sebuah produk. Kenapa kreativitas adalah sebuah produk? Penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang itu akan dikaitkan dengan produk yang diciptakannya. Selanjutnya, kreativitas dimaknai sebagai person. Kreativitas ini tidak dialamatkan kepada produk atau prosesnya, tetapi kreativitas di sini ditunjukkan kepada individu itu sendiri. Selanjutnya, bentuk-bentuk kreativitas. Yang pertama, ada ide. Ide adalah pemikiran yang menciptakan solusi untuk mengatasi masalah yang ada dan sedang berlangsung di masyarakat. Yang kedua, ada produk. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Nah, produk yang dimaksud di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, ada gagasan. Kreativitas dapat dituangkan dalam wujud gagasan, yang mana gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah yang ada. Selanjutnya, ciri-ciri kreativitas. Yang pertama adalah suka berimajinasi. Orang-orang yang suka berimajinasi dikenal sebagai seorang pemimpi yang realistis, yang mana ia akan dapat merealisasikan mimpinya. Nah, tapi perlu digarisbawahi, imajinasinya ini dalam bentuk positif, bukan bentuk yang merugikan. Yang kedua, menyukai tantangan. Bagi orang kreatif, tantangan bukanlah hal yang membuat mereka berhenti. Justru dengan adanya tantangan, akan semakin memacu semangat mereka. Yang ketiga, mudah untuk beradaptasi. Orang-orang kreatif dinilai sebagai individu yang mempunyai pemikiran cepat untuk menemukan ide atau gagasan dalam rangka mengatasi masalah. Selanjutnya, mudah merasa bosan. Orang kreatif sering berimajinasi dan memiliki sifat terbuka pada hal baru, sehingga mereka akan merasa bosan dengan hal-hal yang sudah pernah mereka lakukan. Nah, dengan bosan ini akan muncullah imajinasi yang baru dan membuat mereka lebih berkembang. Selanjutnya ada kadang menjadi seorang yang misterius. Kenapa sih
orang kreatif itu misterius, karena pribadi yang kreatif itu cenderung pribadi yang sulit ditebak. Jadi tidak ada yang bisa menebak apa pemikiran orang yang kreatif itu. Lalu bentuk-bentuk kreativitas. Bentuk-bentuk kreativitas yang pertama ada aspek pribadi. Ditinjau dari aspek pribadi, kreativitas muncul dari interaksi pribadi yang unik dengan lingkungannya. Yang kedua, aspek pendorong. Ditinjau dari aspek pendorong, kreativitas dalam mewujudkan memerlukan dorongan internal maupun eksternal dari lingkungannya. Yang ketiga, aspek proses. Menurut Torrens 1988, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya lagi, sehingga akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Yang terakhir ada aspek produk. Definisi produk kreativitas menekankan bahwa apa yang dihasilkan dari proses kreativitas adalah sesuatu yang baru, orisinil, dan bermakna. Selanjutnya ada kiat-kiat menjadi kreatif. Kreativitas itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang mau. Jika kita memiliki kemauan yang kuat, maka bisa saja kreativitas itu muncul. Ide-ide atau gagasan itu bisa saja muncul. Selanjutnya ada pola pemikiran dan ciri-ciri kreatif. De Bono 1970 berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Ciri-ciri pemikiran kreatif. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar, fleksibel, mau mendengarkan perasaan, keterbukaan, mempunyai motivasi, bebas dari rasa takut gagal, mampu berkonsentrasi dan mempunyai kemampuan memilih. Selanjutnya, hambatan dalam mengelola kreativitas. Setiap wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Kreativitas itu sendiri akan terhalang muncul oleh banyak sebab, yakni mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Fokus pada harus logis, tidak boleh aneh-aneh. Harus taat pada aturan, setiap konsisten pada praktek dilakukan selama ini. Menganggap permainan satu hal, membuang waktu dan percuma. Terlalu menekankan pada spesialisasi, menghindari sifat ambiguity dan sifat mendua. Takut terlihat bodoh, takut salah dan takut gagal, terpaku pada stigma saya tidak kreatif. Pada sebenarnya kreativitas itu bisa dicoba dengan adanya kemauan. Selanjutnya ada manfaat mengelola kreativitas bagi karyawan perusahaan. Yang pertama, kinerja optimal. Melalui adanya tingkat kreativitas yang cukup tinggi dan baik, maka tentu saja hal ini membuat pekerjaan karyawan akan jauh lebih optimal. Yang kedua, menghindari stres. Kreativitas karyawan dan ide yang baru memberikan pencerahan dan pemikiran yang sangat segar tersendiri. Yang ketiga, menemukan inovasi terbaru. Berkat adanya kreativitas, maka ide dan inovasi yang baru juga akan dapat bermunculan dengan mudah. Yang keempat, membenahi sistem yang ada. Kreativitas bisa jadi salah satu jalan untuk memperbaiki sistem yang ada pada saat itu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Inovasi untuk proses. Yang pertama ada inovasi untuk proses kerja karyawan yang optimal.
2. Terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi, melakukan kolaborasi satu dan yang lain, dan yang terakhir memberikan masukan. Lalu dukungan untuk meningkatkan kreativitas karyawan yang optimum. Yang pertama, memberi ruang gerak, tidak membatasi. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Yang ketiga, mengumpulkan ide-ide dari berbagai macam karyawan. Lalu memberikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh karyawan atau yang telah diberikan oleh karyawan untuk perusahaan. Pentingnya kreativitas dalam kehidupan. Kata adanya kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru berupa kreatif. Lalu suatu karya kreatif sebagai hasil kreativitas seseorang dapat menimbulkan kepuasan pribadi yang tak terhingga nilainya. Kreativitas penting dalam proses belajar mengajar, terutama bagi guru. Kenapa? Karena zaman semakin maju sehingga kreativitas itu diperlukan untuk menarik perhatian siswa agar minat belajarnya itu semakin tinggi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 3 tentang inovasi produk. Apa sih inovasi produk? Inovasi adalah suatu proses atau informasi hasil pengembangan ide atau pemanfaatan suatu produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya sehingga memiliki nilai yang lebih berarti. Sedangkan produk adalah suatu barang atau jasa yang dapat dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat tersebut. Karena dengan adanya inovasi, pendapatan dalam suatu bisnis dapat meningkat dari sebelumnya dan bisnis tersebut dapat menarik perhatian banyak orang karena telah adanya peningkatan kualitas produk dalam bisnis tersebut. Selanjutnya, pentingnya strategi inovasi produk dan jasa. Adanya strategi inovasi produk dan jasa itu dari produk lama diperlukan sebuah inovasi untuk menggantikan produk lama tersebut. Sebuah perusahaan yang kompetitif memiliki dua tujuan penting. Yang pertama, menciptakan nilai pelanggan, customer value atau pemasaran, dan inovasi. Inovasi juga berasal dari keinginan. Selanjutnya, tujuan inovasi produk. Tujuan inovasi produk yang pertama, meningkatkan kualitas. Secara umum, tujuan inovasi di berbagai bidang adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai sesuatu hal yang sudah ada, baik itu produk atau layanan. Yang kedua, mengurangi biaya. Inovasi juga bertujuan untuk membantu mengurangi biaya, khususnya biaya tenaga kerja. Sebagai contoh, sekarang ini banyak diciptakan mesin atau peralatan yang dapat menggantikan tenaga manusia dalam proses produksi. Selanjutnya, menciptakan pasar baru. Dengan adanya produk yang lebih bernilai tinggi sebagai hasil dari inovasi, maka hal ini akan menciptakan pasar baru di masyarakat. Yang keempat, memperluas jangkauan produk. Salah satu contohnya dapat kita lihat dari bisnis e-commerce. Yang kelima, mengganti produk atau layanan. Inovasi juga bertujuan untuk mengganti produk atau layanan yang dianggap kurang efektif. Misalnya saat ini mobil yang sudah menggunakan tenaga listrik, jadi tidak menggunakan bensin. Selanjutnya, mengurangi konsumsi energi. Manusia selalu ingin menghemat penggunaan energi, itulah sebabnya ada banyak sekali inovasi yang dilakukan manusia. Lalu ada ciri-ciri inovasi. Yang pertama, memiliki ciri khas. Dengan kata lain, ide dapat dikategorikan dalam inovasi bila memiliki ciri khas yang spesifik. Merupakan ide baru, suatu ide yang belum dipublikasi atau diungkapkan oleh orang lain sebelumnya. Dilakukan secara terencana.
Suatu ide dapat dikategorikan sebagai suatu inovasi bila dilakukan dengan sengaja dan terencana dalam pengembangannya. Memiliki tujuan. Inovasi merupakan ide yang dieksekusi secara sengaja dan terencana dengan tujuan tertentu. Selanjutnya ada jenis-jenis inovasi. Yang pertama, incremental innovation adalah bentuk inovasi yang paling umum dan biasanya memanfaatkan teknologi yang sudah ada dengan meningkatkan nilai produk. Yang kedua, disruptive innovation dikenal dengan inovasi tersembunyi yang melibatkan penerapan teknologi untuk membentuk pasar baru. Oleh sebab itu, media melakukan berinovasi untuk membawa majalah mereka ke dalam dunia digital. Yang ketiga, architectural innovation. Dengan architectural innovation hanya mengambil pelajaran teknologi, keterampilan secara keseluruhan, kemudian menerapkannya di pasar yang berbeda. Hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan jumlah pelanggan baru di dalam pasar. Yang keempat, radical innovation. Radical innovation adalah jenis inovasi yang bertujuan untuk menciptakan produk baru dan tidak berkaitan dengan produk lama. Lalu selanjutnya ada penggolongan inovasi. Inovasi terus-menerus berupa modifikasi terhadap sesuatu yang sudah ada. Inovasi ini tak jarang justru membingungkan konsumen. Misalnya motor matic, ada keluaran motor model ini X, lalu keluar lagi motor Y. Lalu ada inovasi terus-menerus berupaya membuat produk yang baru atau merubah produk yang sudah ada, namun tidak merubah perilaku yang sudah dimapan di mata konsumen. Misalnya membuat kemasan baru pada alat kosmetik agar lebih menarik. Inovasi terus-menerus yaitu menciptakan produk yang baru dan tidak ada kaitannya dengan produk lama. Misalnya penciptaan komputer, penciptaan bilangan biner, penciptaan AC dan lemari es dan sebagainya. Lalu proses inovasi yang pertama, discovery. Discovery dimaknai sebagai penemuan unsur kebudayaan yang baru yang sebenarnya unsur ditemukan itu sudah ada, baik itu berupa ide yang baru atau alat yang baru yang dihasilkan oleh seseorang atau rangkaian beberapa orang dari suatu masyarakat. Selanjutnya ada invention, dimaknai sebagai penciptaan sesuatu yang baru, benar-benar baru atau belum ada sebelumnya. Penciptaan ini biasa berasal dari sebuah proses perbaikan dan penyempurnaan terhadap sesuatu yang sudah ada. Penemuan baru dalam tahap invention betul-betul sudah bisa digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya ada manfaat inovasi. Yang pertama ada memecahkan masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dalam bisnis, kita ada mengalami permasalahan, misal yang tidak bisa dihilangkan. Nah, karena ada seperti ini, Anda membutuhkan inovasi dan kreativitas untuk mencari solusi yang telah terjadi. Solusi dari permasalahan yang telah terjadi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan. Ketika perusahaan mengalami hambatan yang berat, untuk menghadapinya, kita membutuhkan peningkatan dalam produktivitas karyawan. Agar produktivitas di tempat kerja meningkat, maka kita memerlukan sesuatu yang berbeda atau inovasi dari sebelumnya. Membuat bisnis Anda menjadi unik. Manfaat inovasi selanjutnya adalah inovasi membuat bisnis Anda menjadi lebih unik dan menonjol dari bisnis pesaing. Maka itu Anda membutuhkan ide yang inovatif sehingga orang mudah untuk mengingat bisnis Anda karena produk yang berbeda dari produk lainnya. Dan yang terakhir, mengalahkan kompetitor yang kuat. Saat Anda memberikan sentuhan inovasi pada bisnis, maka Anda memiliki kesempatan untuk mengalahkan kompetitor yang kuat, yang lebih kuat dari bisnis Anda sendiri. Selanjutnya ada dimensi inovasi produk. Menurut penelitian Skardila Pratiwi 2016, terdapat 3 dimensi inovasi produk. Yang pertama, perluasan lini
line extensions, yang artinya produk yang dihasilkan perusahaan bervariasi sehingga memudahkan konsumen untuk mencari barang sesuai dengan kehendaknya atau yang diinginkannya. Lalu ada produk baru, me too product, yakni produk baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. Jadi perusahaan itu harus mempelajari produk yang mana produk itu sudah laku banyak di pasaran, tapi baru bagi kita. Lalu ada produk benar-benar baru, new to the world product. Produk yang termasuk baru bagi perusahaan maupun pasar, sehingga kita dalam hal ini kita harus mempelajari dengan baik, lalu kita dapat mengenalkannya kepada masyarakat sehingga masyarakat mau menerima. Lalu ada tipe inovasi produk. Yang pertama, inovasi berbasis modulasi. Inovasi modulasi melibatkan pengubahan suatu karakter dasar dari produk atau jasa sehingga menaikkan atau menurunkan karakteristik tersebut. Lalu inovasi berbasis ukuran. Inovasi berbasis ukuran adalah peluncuran produk baru ke pasar tanpa mengubah apapun kecuali volumenya. Lalu inovasi berbasis kemasan. Cara sebuah produk dikemas dapat mengubah persepsi konsumen mengenai manfaat, fungsi, atau alasan konsumen dari produk atau jasa tersebut. Inovasi berbasis desain. Inovasi berbasis desain ini inovasi di mana produk, kontainer, atau kemasan dan ukuran yang dijual sama, tetapi desain atau tampilannya dimodifikasi. Lalu ada inovasi berbasis pengembangan bahan komplementer. Inovasi berbasis komplementer melibatkan penambahan bahan-bahan komplementer atau layanan terhadap tambahan atas produk atau jasa dasar. Inovasi berbasis pengurangan upaya. Inovasi berbasis pengurangan upaya tidak merubah produk atau jasa, tetapi menaikkan ukurannya dari pasar. Lalu ada faktor inovasi. Perusahaan bersaing dalam kondisi global perekonomian dihadapkan pada dua keputusan penting, apakah menjadi perusahaan yang proaktif atau reaktif. Sebaliknya, perusahaan reaktif sangat ditentukan oleh kondisi persaingan bisnis yang dihadapi. Menurut Elina dan Ananta 2039 dalam Ina Bunga 2012, keputusan perusahaan untuk melakukan inovasi dipengaruhi oleh 3 faktor, yakni kondisi industri di mana perusahaan berada, sejarah dan strategi perusahaan yang ada saat ini, sumber daya manusia dan material yang ada di perusahaan. Selanjutnya, cara terbaik dalam melaksanakan pengembangan produk. Yang pertama, penelitian terhadapan metodologi dan teknik untuk merasakan, mempelajari, dan memahami pelanggan pesaing dalam keadaan lingkungan makro di pasar. Yang kedua, iklim proyek mewakili semua sumber daya manusia dan tim yang terkait. Hal ini termasuk pemimpin, memotivasi, mengelola, dan penataan individu dan tim sumber daya manusia. Budaya perusahaan, nilai sistem manajemen perusahaan dalam mengendalikan ide, pengembangan produk, dan kolaborasi pengembangan produk dan citra eksternal termasuk pelanggan dan pemasok. Lalu selanjutnya ada peran pemasaran atau marketing dalam inovasi produk. Marketing memiliki peran yang penting dalam keberhasilan dari hasil inovasi produk yang telah diciptakan. Tanpa pemasaran yang baik, inovasi produk yang telah dikembangkan akan menjadi usaha yang sia-sia, bahkan merugikan bagi perusahaan untuk biaya yang telah dikeluarkan dalam pengembangan sebuah produk yang telah diinovasi tersebut. Selanjutnya, tips berinovasi. Karena saat ini persaingan semakin ramai karena banyaknya orang yang menjadi pengusaha, sehingga masing-masing bisnis berlomba menciptakan inovasi terbaru demi mempertahankan eksistensinya. Penggunaan inovasi baru bisa menjadi langkah yang tepat untuk menghadapi persaingan dan dinilai cukup efektif dalam memenangkan pasar.
Tidak adanya inovasi akan membuat konsumen merasa bosan, meninggalkan produk-produk tersebut, dan bisa dipastikan bisnis akan tenggelam di tengah ketatnya persaingan. Inilah yang mendorong para pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar, dituntut untuk selalu berinovasi untuk meningkatkan daya saing produknya. Jadi, untuk orang yang untuk orang yang pengusaha atau wirausaha tidak perlu takut untuk berinovasi untuk meningkatkan produknya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.